warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya ada yang udah kenal abang? Belum. Baik, bang perkenalkan diri ya. Perkenalkan nama abang Kolbi Ikhwan Zikri, biasa dipanggil Kolbi. Jadi adik-adik boleh manggilnya Bang Kolbi ya. Ya. Nah, jadi bang dari berkuliah di UIN Mahmud Yunus Tangkar. Nah, dalam hal ini abang diperkenankan oleh dosen abang untuk membuat video bimbingan kelompok. Nah, di sini adik-adik sebelumnya pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Nah, ada yang tahu itu bimbingan kelompok? Tidak tahu ya. Nah, jadi baik abang jelaskan ya, bimbingan kelompok itu adalah salah satu layanan BK yang yang berkegiatan secara berkelompok yang kita lakukan pada saat ini. Untuk bentuk kegiatannya seperti ini. Nah, dalam BKP itu kita ada yang membahas namanya dalam BKP itu kita membahas topik-topik yang sedang hangatnya terjadi pada saat sekarang ini. Nah, tujuannya yang pertama untuk melatih skill komunikasi adik-adik semua, terus melatih kemampuan mengeluarkan pendapat adik-adik, terus nantinya adik-adik bisa berkomunikasi atau berdiskusi secara baik dan tenang di dalam kelas misalnya itu. Nah, dalam BKP ini adik-adik juga diminta untuk secara sukarela mengemukakan pendapatnya. Nah, selanjutnya juga adik-adik harus terbuka dalam BKP ini karena biar diskusi kita berjalan dengan lancar dan adanya nantinya dinamika kelompok. Sejauh ini adik-adik udah paham apa itu BKP? Sudah paham ya. Nah, ada yang bisa jelaskan? Nah, ya. BKP adalah salah satu layanan BK yang dilakukan secara berkelompok. Ya. Mungkin sejauh ini sudah benar, tapi mungkin masih kurang benar. Bang, terima kasih ya sudah menjelaskan ya. Ada yang bisa bantu menambahkannya lagi? Ya, boleh silakan. Mereka juga membahas topik yang sedang hangatnya. Ya, jadi itu dari pengertian BKP ya. Nah, tadi abang juga ada yang bahas tujuannya. Nah, tujuannya apa? Ya, boleh silakan. Tujuannya untuk melatih kemampuan berkomunikasi dan mengeluarkan pendapat secara sukarela. Nah, sudah baik ya. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah menjelaskan apa tujuan BKP dan apa itu pengertiannya tadi. Nah, terakhir abang juga tadi ada yang membahas tentang apa ya? Dalam BKP itu kita harus gimana? Ya, mungkin boleh silakan. Diminta kesukarelaan dan keterbukaan sehingga semua hal bisa dibicarakan maupun dirahasiakan. Nah, oke. Terima kasih kepada adik-adik yang telah menjelaskan apa itu BKP. Nah, sebelum mulai kegiatan BKP dari pengertian tadi, mungkin kita boleh berdoa sama-sama terlebih dahulu. Di sini ada yang mau memimpin doa? Tidak ada ya, biar baik, biar apa saja yang memimpin doa ya. Baik, sebelum mulai kegiatan BKP, kita berdoa dulu sesuai kepercayaan masing-masing. Mungkin berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, dalam BKP ini ada yang namanya membahas tentang topik tugas dan topik bebas ya. Nah, topik tugas itu topik yang datangnya dari abang sendiri, sedangkan topik bebas itu topik yang datang dari adik-adik sekalian ya. Nah, topik tugas itu ada yang mau topik tugas terlebih dahulu? Boleh tunjuk tangan? Nah, 3 orang ya. Nah, berarti selebihnya topik bebas. Ya. Nah, mungkin sama-sama kita lihat banyak yang topik tugas ya. Nah, abang berterima kasih juga kepada adik-adik yang telah mau untuk mengeluarkan ininya topik tugas, topik bebas. Nah, untuk topik bebas yang berkecil hati, mungkin di pertemuan selanjutnya kita bisa melakukan topik bebas ya. Baik, dari topik tugas dan topik bebas tadi kita membahas tentang topik tugas ya. Nah, sebelum itu kita sebaiknya perkenalan dulu nih. Tadi abang lupa kan perkenalan hanya abang saja kan. Nah, mungkin maunya dimulai dari sebelah mana dulu? Sebelah mana dulu? Nah, mulai dari sebelah kanan dulu. Mungkin mulai perkenalkan namanya, terus asalnya dari mana? Perkenalkan, saya Karunia Melati Sukma, berasal dari
tadi semuanya sudah saling kenal ya. Ya. Nah, jadi untuk itu kita langsung saja masuk ke topik tugas. Ini kita topiknya dari abang sendiri ya. Jadi kita membahas tentang bullying. Nah, bullying itu baik menjelaskan dulu ya apa itu bullying. Bullying itu adalah tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, baik itu secara verbal maupun fisik. Nah, biasanya itu dia melakukan itu secara sengaja dan secara berulang kali. Nah, jenisnya itu biasanya lihat kekerasan verbal, misalnya itu lihat kata-kata, ucapan yang kasar. Terus yang kedua lewat fisik, nah, biasanya lewat pukulan, ditendang atau mungkin bisa pokoknya ya melakukan kekerasan secara fisik gitu kan. Nah, biasanya ada juga lewat cyberbullying namanya. Cyberbullying itu biasanya lewat media sosial ya, media sosial seperti TikTok, WA atau Instagram, atau bisa juga di game online ya. Jadi yang ada yang main game online atau pernah diberikan kata-kata kasar oleh orang lain kan. Biasanya ada yang pernah kan biasanya. Nah kan, itu untuk ciri-cirinya bagi korban itu dia biasanya cemas, orang yang mudah takut, susah bergaul atau susah bersosialisasi dengan orang lain. Nah, sedangkan bagi pelaku itu biasanya dia orangnya itu overprotective atau hyperaktif, dia terlalu aktif sehingga dia sering mengganggu orang lain. Terus dia orangnya lebih dominan dari orang lain, dia merasa dia mempunyai kekuasaan dalam suatu kelompok gitu. Terus dia juga biasanya suka mengganggu orang lain tuh secara sengaja. Terus dari yang biasanya adik-adik pernah lihat ya kan, ada orang yang suka bully kan, membuli kan. Nah itu dari ciri-cirinya sudah juga tadi. Selanjutnya kita masuk ke penyebabnya. Biasanya pertama itu dari lingkungan keluarga, seperti pola asuh yang tidak baik dari keluarganya. Terus di lingkungan sekolah itu biasanya kurang perhatian dari guru-gurunya. Terus pokoknya ya kurang diperhatikan oleh guru-gurunya itu biasanya. Dan juga penyebabnya itu juga ada dari lingkungan pertemanannya. Lingkungan pertemanannya itu seperti dia sering dijauhkan oleh teman-temannya, mungkin karena dia mempunyai keterbatasan fisik, dia mempunyai keterbatasan mental misalnya gitu loh. Jadi menyebabkan dia susah untuk berbicara, susah untuk berpendapat gitu loh, susah untuk berteman dengan orang lain, sehingga dia tuh kurang rasa percaya dirinya. Nah, dari yang Mbak jelaskan tadi ada pengertian, ciri-ciri dan penyebabnya. Nah, jadi ada yang bisa jelaskan nggak apa itu pengertiannya, apa itu ciri-cirinya, apa itu penyebabnya? Mungkin boleh dari pengertian dulu. Apa itu bullying? Nah, Yang dilakukan dengan tidak sengaja dan dilakukan dengan berulang kali. Nah, boleh silakan. Yang lain ada? Adik-adik yang lain? Nah, ya silakan deh. Bullying menghina secara fisik dan menyebut nama orang tua. Ya, ada lagi? Ya. Nah, yang lain ada yang mau nambahkan apa itu bullying? Nggak ada. Nah, berarti hanya berdua ya. Baik, terima kasih kepada adik. Nah, itu dari yang Bang jelaskan tadi itu benar ya. Bullying itu kan tadi tindakan yang berulang kali, agresif gitu kan, dilakukan secara verbal atau non verbal gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-cirinya lagi. Ciri-cirinya tadi yang udah Bang jelaskan tadi kan ada dari lingkungan sekolah ya kan, lingkungan orang tua. Biasanya dia kurangnya pola asuh dari orang tua ya kan, terus kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Terus di lingkungan pertemanan dia sering dijauhkan ya kan. Nah, dari itu ada adik-adik tahu nggak ciri-ciri lain dari bullying itu? Yang lain boleh? Ini kepada adik ini mungkin silakan ciri-ciri yang lain dari bullying itu yang diketahui. Tahu nggak? Atau ada yang bisa bantu? Ya silakan. Ciri-ciri korban dan ciri-ciri pelaku. Ya boleh. Ciri-ciri korbannya adalah pemalu, Iya. sering mengurung diri, dan malas sekolah
Gitu aja ya. Sejauh itu tuh sudah benar ya ciri-cirinya ya. Mungkin adik-adik juga pernah lihat di sekitarnya ya, ada orang yang sebagai korban, ada orang yang sebagai pelaku. Biasanya adik-adik kalau melihat itu apa yang adik-adik lakukan? Apakah hanya melihat atau bantu menegur? Bantu menegur ya. Atau yang lain ada? Melaporkan ke guru. Iya, melaporkan ke guru ya. Terus yang tadi apa? Kalau di rumah melaporkan kepada orang tua. Melaporkan kepada orang tua ya, itu sangat benar. Karena ketika kita melihat orang yang dibully itu, kita yang pertama kita harus berusaha untuk menegur. Mungkin juga kita merasa takut ya kepada orang tersebut ya, mungkin orang tersebut lebih dominan mungkin dalam kelas gitu kan, jadi kita mungkin takut untuk menegurnya. Ya kita nggak apa, kita berusaha untuk ngomong aja secara baik-baik pada dia gitu. Bagaimana kita ngomong pada dia secara baik-baik, mungkin jangan seperti itu gitu, itu tindakannya tidak baik misalnya gitu. Nah selanjutnya ada yang lain, ada ketika melihat temannya dibully gimana? Yang lain mungkin boleh dari sini, mungkin ketika melihat temannya dibully, nah gimana reaksinya, apa yang dilakukan? Menegurnya ya. Biasanya menegurnya itu kepada yang dibully atau yang membuli? Yang membuli. Biasanya ngomongnya seperti apa? Jangan kamu bully juga ya. Jangan kamu bully lagi dia. Jangan kamu bully lagi dia ya. Terus biasanya dia itu apa nggak bereaksi nggak sudah itu? Misalnya kayak apa reaksinya gitu? Berhenti nggak dia ngelakuinnya? Enggak juga kan? Nah, makanya tadi ada yang bilang kan kita harus melapor juga kan. Kalau di sekolah biasanya adik-adik ada yang melapor nggak ke guru BK-nya? Ada. Terus reaksi guru BK-nya gimana? Dipanggil ya. Terus nanti diproses ya kan, gimana nantinya ke depannya dia agar tidak membuli orang lain lagi ya kan. Nah, dari penyebab tadi kita sudah masuk ke ciri-ciri ya. Nah, penyebabnya itu apa? Penyebabnya dari bullying itu biasanya kurangnya pengawasan dari orang tua ya kan, terus lingkungan pertemanan yang tidak baik ya kan. Nah, setelah kita mengetahui nih bagaimana tadi cara dari pengertian, ciri-ciri, terus tujuannya, bagaimana cara mengatasinya. Nah, cara mengatasinya nanti gimana adik-adik? Ya mungkin boleh silakan. Melaporkan kepada orang tua atau ke guru. Kalau di sekolah ya kan, kalau di rumah kita melaporkan kepada orang tua gitu ya kan. Boleh. Yang lain? Yang lain boleh? Ada nggak lagi yang misalnya kita menegurnya tadi ya kan? Terus kita apa? Memarahi pelaku. Ya boleh memarahi, mungkin dia udah sering kan melakukan kegiatan itu secara berulang kali, nggak apa-apa tuh mungkin tapi kita jangan marah, maksudnya kita menegurnya tuh mungkin secara lebih agak meninggi lah bahasanya gitu loh. Jadi kita ngomongnya tuh ya agak meninggi aja, tapi jangan marah, jangan kita sampai bertengkar juga sama dia gitu. Tapi kita agak meninggi aja ngomongnya gitu, Allah mah ya Allah udah tuh, jangan seperti itu lagi ya kan. Atau kita nggak boleh juga fisik kepada dia gitu. Jadi ya kita harus bisa menjaga komunikasi dengan baik juga dengan dia gitu loh. Agar biasanya kan orang-orang seperti itu kan dari ciri-cirinya kan tadi dia orangnya temperamen kan. Nah, temperamen, terus orang itu mudah marah ya kan. Terus dia mungkin punya rasa iri dan dengki yang sangat tinggi gitu kan, sehingga membuat dia itu melakukan tindakan seperti itu gitu kan. Nah, selanjutnya mungkin cara mengatasi yang lain tuh adik-adik juga harus bantu juga teman yang dibully itu. Misalnya teman yang dibully itu dia nggak punya teman, mungkin adik-adik boleh temani dia, mungkin bantu dia misalnya apa yang dia ngerti gitu loh. Jadi adik-adik jangan hanya berteman dengan, bukan jangan, tapi lebih baiknya ajak rangkul juga teman-temannya yang mempunyai keterbatasan, baik itu mungkin secara berbicara mungkin dia agak kurang, atau dia secara fisik mungkin dia juga agak kurang ya kan. Jadi adik-adik boleh tuh rangkul juga temannya, ajak juga dia bermain misalnya, biar dia itu nggak merasa sendirian, biar dia itu nggak merasa dikucilkan oleh lingkungannya. Jadi dia
dapat tuh mempunyai rasa percaya diri dia yang tinggi, ya kan? Dia mempunyai rasa percaya diri, dia meningkatkan rasa percaya dirinya berteman dengan adik-adik gitu loh. Nah kalau bagi korbannya selain pernah nggak yang ditemani temannya yang dibully itu? Pernah. Terus penyebabnya tuh biasanya apa? Dia pernah cerita nggak dengan dia bagaimana apa penyebabnya dia diam-diam aja di kelas gitu loh? Ada nggak pernah cerita nggak dianya? Pernah menghina orang tua. Ya dia dihina sama orang tuanya, terus dia diam aja. Iya. Diam aja. Terus kamu tanya nggak kenapa kamu nggak berbalas? Ada nggak nanya itu? Nggak ada nanya. Nggak ada. Terus bagi teman yang dibully itu apa yang biasanya adik-adik lakukan? Teman yang dibully bukan yang membuli. Yang dibully itu gimana caranya? Apa yang adik-adik lakukan? Jadi kan udah tuh ajak dia bermain misalnya, ajak dia bersosialisasi, bantu dia ya kan? Berteman. Ya ajak dia berteman gitu. Ada nggak yang lain yang bisa dia jelaskan mungkin, atau adik-adik ceritakan lah, ada nggak teman-temannya yang dibully gitu, atau adik-adik sendiri ada yang nggak pernah dibully atau membuli pun gitu lah? Ada yang apa tuh? Membuli atau dibully? Dibully. Oh dibully, penyebabnya kenapa? Karena menghina orang tua. Hina orang tua. Terus apa yang biasanya dilakukan? Melaporkan ke guru BK. Merespon guru BK-nya gimana? Memanggil pembuli itu. Terus biasanya guru BK-nya gimana tuh? Sehingga dia nggak melakukan apalagi bully lagi. Apa yang dilakukan guru BK-nya? Ngomong secara baik-baik, Iya. tidak menghina nama orang tua lagi. Ya. Ada nggak guru BK-nya buat komitmen kayak kalau kamu ngelakuin ini lagi, kamu dapat sanksi ini? Ada nggak? Ada. Nah, apa tuh sanksinya dari guru BK kalau orang yang bully itu? Panggil orang tua. Dipanggil orang tua terus? Membersihkan musola. Oh ada bersihkan musola terus? Bersihkan WC. Jadi itu sanksinya. Berarti dari orang yang dibully itu, dari yang membuli itu dia pernah adik-adik lihat dia melakukan itu kayak sanksi-sanksi itu pernah kan? Nah, itu. Mungkin itu ya dia jerah nggak kira-kira? Jerah maksudnya dia ada nggak dampaknya dari itu? Dia nggak mau ngelakuin itu lagi, ada nggak? Ada. Berarti ada ya dari guru BK-nya ada ya tindakannya ya yang dilakukan kayak sanksinya ya jika dia ngelakuin itu lagi. Terus ya bagian dibulinya gimana? Kamu kan tadi yang dibully itu gimana perasaannya sesudah itu tuh? Sudah itu tuh ada nggak dibully lagi sama dia? Nggak ada. Terus jarang-jarang berarti masih ada. Kamu laporin aja terus nggak? Dilaporkan aja terus guru BK-nya atau didiamkan aja? Kadang didiamkan, kadang dilaporkan. Kadang dilaporkan, kadang didiamkan ya kan? Ya boleh tadi kayak guru BK-nya tadi mungkin melakukan sanksi jadi ya kan. Adik-adik mungkin juga boleh gimana ya, kayak ngajak juga dia berteman dengan baik, bicarakan juga dengan dia secara baik gitu. Pernah bicarakan yang baik-baik dengan dia nggak? Atau udah berteman dengan dia? Iya berteman dengan dia jadinya pernah. Berarti kenapa tuh bertemannya gimana tuh ngomongnya dengan dia? Karena satu kelas jadinya berteman gitu. Berteman aja. Terus berteman itu kayak gimana? Saya kayak ke kantin mungkin, ke sekolah aja nggak? Biasanya apa yang dilakukan? Berteman dengan dia, orang yang dibully itu, maksudnya orang yang pembuli, maksud bang, yang pembuli itu? Yang minta untuk menarangi pelajaran. Oh ada, yang membuli itu? Oh pernah, oh ya. Berarti dia juga bantu juga ya kan? Berarti itu sudah efek jera dari sanksi yang diberikan guru BK tadi? Iya. Ya mungkin
boleh gitu, kayak gitu. Kita juga harus ngajak yang membuli itu, kita ajak juga berteman. Tetap kita ajak berteman, jangan kita jauhi juga yang kita musuhi, tapi kita juga ajak berteman. Bicarakan dengan baik-baik. Tadi kan juga ada tuh diajak kan buat apa namanya, bicara secara baik-baik, terus diajarkan juga kan tadi pelajaran kalau nggak ngerti gitu. Nah, mungkin itu sih ya. Ada yang nggak yang lain yang pernah dibully atau membuli? Ada yang dibully? Pernah Nah, yang membuli pernah juga. Nah, ini Bang mau tanya nih, yang membuli itu penyebabnya itu kenapa? Yang membuli, yang pernah membuli ya? Ada yang mau bicara yang membuli, yang pernah membuli misalnya siapa? Dan ada nggak yang membuli? Jelaskan, kita ngomong aja di sini kan. Tadi kan secara di awal kan kita udah ngomong tuh kerahasiaan kan, di sini kan ada. Jadi pembicaraan habis di sini aja. Ada yang membuli. karena Ininya karena apa? Mungkin boleh jelaskan. Gak apa-apa, kita bicara aja di sini. Penyebabnya kamu membuli itu apa misalnya? Siapa yang pernah membuli? Siapa tunjuk tangan? Pernah membuli. Nah, penyebabnya itu karena apa membuli? Penyebabnya aja. Karena dia cari perhatian ke guru. Apa? Cari perhatian ke guru. Jadi kamu merasa tersaingi gitu ya. Nah, terus yang lain apa? Yang tadi apa? Apa penyebabnya membuli itu? Ceritakan aja, nggak apa-apa. Ceritakan aja. Atau ada perasaan diri mungkin? Perasaan diri kepada orang lain. Penyebab dengkinya gimana tuh? Kalau tadi kan tuh jelaskan tuh, tadi dia adik ini kan bilang tadi teman kamu dia sering cari perhatian ke guru gitu kan. Jadi kamu bully dia gitu ya. Nah, yang lain? Yang adik ini gimana tadi? Dia kan irinya sebabnya kenapa? Ya ada sesuatu yang baru, mungkin ada sepatu baru gitu. Jadi kamu iri, atau dia lebih pintar, atau gimana? Lebih pintar. Oh, jadi kamu iri. Yang membulinya itu seperti apa misalnya? Yang tadi membulinya seperti apa? Lewat apa biasanya? Memukulnya. Terus dia balas gitu? Enggak balas ya? Nah, terus perasaan kamu sudah membuli dia atau sudah dia kamu memukul dia itu gimana? Senang gitu ya. Nah, yang tadi gimana? Apa yang dibully? Gimana caranya membuli itu? Maksudnya apa yang kamu lakukan waktu dibully? Misalnya kata-kata atau kekerasan? Kata-kata. Lo jangan sosok pintar. Jangan sosok pintar gitu. Nah, baiknya adik-adik ya menjelaskan juga ya bahwa baik itu kita sebagai pembuli pun itu sebaiknya kita ubah sifat kita mungkin gitu. Mungkin tadi apa? Sering cari perhatian kepada guru. Nah, kita sebagai temannya, kita harus juga mungkin bukan cari perhatian, kita lebih kayak sering juga berbicara dengan guru, dekat dengan guru, nggak apa-apa. Guru itu malahan senang ketika ada murid yang dekat dengan dia, ya kan. Selain itu kita juga sering bantu guru tuh, ya kan. Kita juga sering juga dibantu oleh guru gitu. Jadi nggak apa, kita coba dekat juga dengan guru gitu loh. Mungkin kita merasa tersaingi ya tadi ya, merasa tersaingi gitu ya, nggak apa, kita dekat juga dengan guru gitu loh. Mungkin kalau guru tuh masuk, mungkin guru tuh favorit kan mungkin bagi kamu. Nah kan, guru tuh masuk ke kelas, nah mungkin boleh juga bertanya tuh, sering juga bertanya kepada guru tuh gitu loh. Jadi kita nggak hanya harus juga merasa tersaingi juga, maksudnya ya merasa apa tadi namanya, dia sering cari perhatian, kita juga harus sering juga dekat dengan guru itu. Nggak apa-apa, kita mungkin juga
nggak ngerti pelajarannya, atau kita ada ngerti tapi kita tanya juga nggak apa-apa, tanya aja kepada guru, sehingga kan kita nggak ada tuh merasa tersaingi karena kita sama-sama kan, jadi dekat dengan guru gitu loh. Nah yang tadi kan juga apa, ininya karena dia pintar. Nah kamu mungkin juga dapat meningkatkan juga tuh prestasi belajar kamu gitu. Misalnya kayak belajar juga di rumah gitu. Misalnya dia apa, pintarnya dalam belajar apa? Dalam belajar matematika. Matematika. Kamu bisa matematika? Bisa. Bahasanya bisa. Nah jadi kalau kamu udah bisa nih matematika, nah kamu ya dapat juga tuh belajar juga di rumah, pelajari rumus-rumus yang tidak dimengerti, sering bertanya kepada guru. Bertanya kepada guru itu kita nggak harus nggak harus di kelas aja, tapi di luar kelas. Misalnya gurunya udah mau keluar kelas nih, nah itu bisa bertanya dengan gurunya. Bu, saya nggak ngerti ini bu, mungkin bisa dijelaskan bu. Nah biasanya gurunya itu bawa tuh kita ke ruang guru misalnya, nanti dijelasin tuh gitu. Jadi kalau kita nggak ngerti pelajaran misalnya di kelas gitu, malu nih bertanya di kelas, takut kan, misalnya kan takut kan dijudge sama teman-teman, nggak ngerti ya kan, misalnya bodoh benar gitu kan. Nah nggak apa, kita tunggu gurunya keluar, mungkin gurunya mau jalan ke ruang kelas, nah tanya tuh ke gurunya, nggak apa-apa, beranikan aja diri. Kalau nggak berani sendiri, ajak teman. Biasanya teman mungkin ada juga ngerti, ngerti nggak sih pelajaran tadi? Nggak ngerti. Ajak teman itu tersebut, ajak teman tersebut buat nemui guru tadi. Yuk kita temui guru tadi. Apa misalnya saya juga ngerti, saya juga nggak ngerti gitu. Jadi kamu ajak juga tuh teman kamu tadi. Nah jadi adanya bertambahnya ilmu adik tadi. Nah jadi ya adik tuh juga nggak merasa ini juga gitu, dia lebih pintar misalnya, ya berusaha aja. Kita dalam hidup juga harus berusaha kan, setiap harinya berusaha untuk berubah 1% gitu ya, dari hal-hal kecil ya kan. Nah dari tadi kan ada tuh berdua orang yang tadi membuli. Nah menurut adik-adik yang lain nih, yang bertiga nih, yang membuli itu gimana caranya dia nggak membuli orang lain? Ada yang tahu nggak gimana cara dia nggak membuli orang lain, gimana? Jadi kan udah menjelasin juga tuh yang ini tadi gimana, sering bertanya atau dekat juga dengan guru tersebut kan. Yang tadi juga harus meningkatkan belajarnya, sering bertanya kepada guru juga. Nah yang lain gimana? Tidak memiliki sifat iri. Ya boleh, bagus, hilangkan sifat iri ya kan. Yang lain yang berdua boleh. Ada yang bisa? Nggak ada, berarti tadi hanya menghilangkan sifat iri dengki kita juga ya kan. Terus kita juga harus menghilangkan tuh sifat merasa tersaingi kita gitu. Kita juga bisa kok kayak orang lain tersebut gitu. Kita harus juga bisa, kita harus juga berusaha dalam melakukan hal-hal yang rasanya kita nggak bisa, tapi kita berusaha untuk terus bisa gitu. Nah tampaknya dari adik-adik sekalian sudah mulai jenuh ya, sudah mulai bosan ya. Nah, mungkin kita boleh lakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Nah jadi ice breakingnya itu clue-nya, coba duduk baik-baik itu terlebih dahulu, coba duduk baik-baik. Nah ice breakingnya gini, ketika Bang bilang Andi, adik-adik harus ngelakuin apa yang Bang ucapkan. Andi pegang kepala misalnya, harus pegang kepala semuanya. Kita coba dulu. Andi pegang kepala. Andi pegang hidung, pegang telinga. Nah nggak boleh. Jadi cluenya Andi. Jadi adik-adik harus fokus ya. Jadi cluenya Andi. Jadi adik-adik harus Bang bilang Andi. Jadi Andi harus pegang ini. Kalau nggak Bang bilang Andi, nggak usah dipegang ya. Tetap pegang ini. Tetap pegang yang sebelumnya gitu. Oke, paham ya? Paham. Bisa ya? Bisa. Nah, Andi pegang mata. Andi pegang telinga. Andi pegang lutut. Pegang tangan. Oke. Andi pegang mulut. Pegang kepala. Nah. Oke. Oh ya. Ulang lagi. Pegang pundak teman. Nah, kan kamu tuh kan.
Nah, kita harus fokus ya. Nah, Andi pegang tangan. Andi pegang hidung. Andi pegang mata. Pegang kepala. Pegang telinga. Pegang lutut. Andi pegang lutut. Andi pegang perut. Andi pegang telinga. Andi pegang hidung. Andi pegang mata. Pegang kepala. Pegang telinga. Oke, semuanya udah. Mungkin boleh tepuk tangan dulu buat teman-teman. Udah fokus ya, udah mulai fokus ya kan. Nah, mau melakukan lagi stretchingnya? Mau apa? Oh, nah, jadi bang ada stretching lagi nih. Nah, stretchingnya tuh gini. Jadi kita berdiri dulu semuanya. Berdiri. Nah, udah capek duduk ya kan? Nah, jauhin dulu kursinya kalau bisa. Kita jauhkan dulu kursinya. Oke, kita jauhkan. Maju ke depan. Nah, jadi bang bilang siapa cepat ya kan? Jadi ketika bang bilang 1, jadi yang turun boleh 1. Ini 1. Nah, yang lain nggak boleh 1. Nah, siapa cepat dia 1, gitu. Siapa cepat dia angka. Jadi angkanya berurutan aja. Nah, jadi berurutan 1, 2 gitu. Dan kita mulai ya. Jadi bang nggak bilang 1 ya. Yang lain pokoknya siapa yang dulu, dia turun 1 gitu. 1 kata dia. 1. Nah, dia turun gitu loh. Paham ya? Paham kan? Nah, oke. Kita mulai. 1, 2, 3. Ya, silakan. 1, Oke. 2, Oke. 3, 4. Oke. Kita mulai. Ulang lagi ya kan? Kita ulang lagi ya. Mungkin agak kurang apa nih? Oke, 1, 2, 3. 1. Kayak gitu. Jadi siapa cepat dia turun gitu. Oke, kita ulang lagi. 1, 2, 3. 1. 2. Oke, lagi ya. Nah, ini terakhir nih. Oke, kalau kalah apa sanksinya? Sanksinya apa kalau kalah? Nyanyi aja ya. Nyanyi boleh? Bisa kan? Ya, balon gue ada 5. Nyanyi aja bersama. Oke, ya. Oke. 1, 2, 3. 1. 3, 4, 5, 6. Oke, semuanya sudah fokus ya. Mungkin boleh tepuk tangan dulu. Dan boleh kembali duduk ya. Oke, duduk baik-baik ya. Mungkin Anda dilakukan apa ya? Oke, ya. Setelah kita juga membahas tadi apa itu bullying, apa itu ciri-cirinya, apa itu apa tadi? Ciri-ciri pengertian penyebabnya tadi kan? Penyebab, terus tadi ada juga bagaimana cara mengatasinya. Nah, maka oleh sebab itu kita sudah tahu kan gimana cara mengatasinya. Gimana jadi tadi cara mengatasinya? laporkan ke orang tua atau ke BK. Ya, boleh angkat tangan. Ya, boleh. Oke, silakan. Lapor ke orang tua atau ke BK. Ya, selanjutnya ada yang lain. Mungkin boleh silakan. Apa lagi? Tadi gimana caranya? Cara mengatasinya. Oke, nggak apa-apa. Oke, silakan. Menunggu tumbuhnya dan tidak membuli lagi. Ya, boleh. Yang lain, oke, silakan dari sana lagi. Coba. Nggak apa-apa. Melarang dia membuli orang itu. Apa? Melarang dia membuli orang itu. Menahan. Ya. Menahan orang itu biar tidak membuli. Oke, yang lain. Oke, yang berdua lagi nih, Bang maunya ngomong nih semuanya. Yang berdua lagi gimana? Ya, mulai dari sini aja dulu. Apa? Tingkatkan rasa percaya diri, ya. Tingkatkan rasa percaya diri kita. Jadi kita ketika kita dibully, kita harus meningkatkan rasa percaya diri. Kita harus pandai melawan, itu utamanya. Ketika adik-adik dibully, itu adik-adik juga harus melawan orang-orang tersebut. Misalnya kayak baik itu melawan secara verbal atau lakukan aja, baik mungkin bisa juga dilakukan secara fisik. Mungkin dia udah sering nih melakukan. Nah, adik-adik juga bisa melakukannya secara fisik, membalas lah ibaratnya. Adik-adik harus balas juga perbuatannya gitu loh. Ya, membalasnya itu kita nggak harus juga sampai berkelahi nanti ujung-ujungnya. Kalaupun nanti berkelahi, kan nanti biasanya diproses kan sama guru BK. Nah, adik-adik bisa menjelaskan gimana kronologinya.
Asalkan yang terpenting adik-adik jangan mulai terlebih dahulu gitu loh. Adik-adik nggak adik-adik yang mulai terlebih dahulu, tapi orang tersebut yang mulai, baru adik-adik laporkan ke guru BK. Atau enggak tadi bisa laporkan aja langsung ke guru BK. Nggak mau tuh membalas, takutnya kan nanti berkasus ya kan. Nah adik-adik mungkin juga harus lapor aja ke guru BK. Lapor gimana, jelaskan kronologinya, jelaskan ceritanya dari awal sampai akhir. Oke? Oke. Mungkin bisa dipahami ya bullying ya. Paham? Apa itu bullying, ciri-cirinya, penyebabnya, terus bagaimana cara mengatasinya tadi ya kan? Nah, paham kan semuanya? Paham. Oke. Selanjutnya kita masuk dan gak kerasa nih kita udah sampai ke penghujung kegiatan PKP. Nah, jadi Abang sangat berterima kasih kepada adik-adik yang sudah mau terbuka, yang sudah mau berbicara, mengungkapkan pendapatnya. Yang nggak berbicara jangan berkecil hati ya. Kedepannya mungkin di kegiatan PKP kita selanjutnya, mungkin adik-adik yang lain mungkin bisa berbicara lagi dengan secara sukarela, berpendapat gitu loh. Karena lagi-lagi kita dalam PKP ini menjunjung tinggi atas kerahasiaan. Tahu kerahasiaan kan? Nah kerahasiaan itu apapun yang kita bicarakan di sini akan berakhir di sini. Oke? Jadi tadi yang telah kegiatan yang kita lalui, Bang mau tahu nih apa pesan-pesan adik-adik semua dalam kegiatan PKP kita pada hari ini. Mungkin boleh dimulai dari sebelah mana dulu? Sebelah sini dulu. Oke, kita sudah sering ya di sebelah sini ya. Mungkin mulai dari sebelah kiri dulu. Apa pesan-pesannya dalam kegiatan PKP? Senang dapat ilmu baru. Senang ya, karena mendapatkan ilmu baru ya tentang bagaimana cara kita mengatasi bullying, bagaimana cara kita apa tadi penyebabnya, terus apa lagi? Pengertian ciri-ciri kan. Ya selanjutnya. Biasanya mungkin bisa melakukan kegiatan PKP di tempat yang lebih nyaman. Oke, kesannya apa? Biasanya senang dan gembira. Oke, boleh. Ya sebelahnya. Misalnya kapan lagi untuk membahas topik bebas. Oh iya, tadi kan kita ada bahas ya tentang topik bebas ya kan. Tadi Iya. banyaknya yang bertiga tadi topik juga, kan yang berdua tadi topik bebas. Intinya kita akan bahas. Nah, adik-adik maunya kapan? Seminggu lagi. Seminggu lagi? Bisa ya? Bisa. Insya Allah bisa ya. Oke, baik. Mungkin insya Allah kita lakukan mungkin seminggu lagi di ruangan yang lebih nyaman lagi ya. Oke, apa tadi pesannya? Kesannya apa? Senang. Oke. Selanjutnya. Pesan dan kesan saya senang karena bisa mengeluarkan pendapat secara sukarela. Oke, bagus. Pesannya apa? Oke, hanya kesannya aja. Oke, boleh nggak apa. Kesannya apa? Selanjutnya. Senang, misalnya lebih memahami BKP lebih dalam. Oke, BKP-nya juga lebih dalam dan topik-topiknya tadi ya yang kita bahas itu juga ya. Oke. Baik, terima kasih kepada adik-adik semua. Terima kasih atas pesan dan kesannya. Semua itu mungkin ada juga yang kita sepakati untuk melakukan BKP ke depannya gimana ya kan. Jadi terima kasih kepada adik-adik yang telah menyempatkan waktunya untuk melakukan kegiatan PKP kita pada hari ini ya. Mungkin tadi kegiatan kita diawali dari doa, maka diakhiri juga dengan doa ya kan. Oke, mungkin boleh saja ya untuk mengakhiri kegiatan PKP kita pada hari ini. Mungkin kita mengucap alhamdulillah secara bersama-sama. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mungkin sekian ya kegiatan PKP kita pada hari ini. Kita berdasarkan kesepakatan kita melakukannya minggu depan lagi ya. Oke. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh tepuk tangan kita